Hai teman-teman, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi regulasi, representasi, dan identitas. Kelompok kami beranggotakan Devina Meliani, Yesi, Stephen Sanjaya, Ferin, dan Christine Caroline. Selanjutnya, bagian pertama dari presentasi kami akan dijelaskan oleh teman saya, Yesi. Yang pertama, kita akan membahas Circuit of Culture. Menurut Hall, suatu proses kultural yang terdiri dari representasi, identitas, produksi, konsumsi, dan regulasi. Kelima hal tersebut saling berhubungan dalam proses kultural. Representasi menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya, sehingga dapat dikatakan bahwa representasi menjadi salah satu kunci dalam sirkuit budaya. Representasi merupakan informasi tentang cara menampilkan orang tertentu, kelompok tertentu, gagasan, atau pendapat dalam kelompok masyarakat. Pada dasarnya, sirkuit budaya menjelaskan mengenai proses pertukaran atau sirkulasi antara distribusi yang antara sebuah pesan dan pengirim pesan serta penerima. Bab ini berkonsentrasi pada salah satu proses kunci dalam sirkuit budaya, yaitu mengenai praktik representasi. Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan kita kepada topik dan menjelaskan tentang apa dan mengapa penulis menganggapnya penting dalam studi budaya. Konsep representasi telah menempati tempat baru dan penting dalam studi budaya. Representasi menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya. Salah satu penggunaan istilah yang masuk akal adalah representasi berarti menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang bermakna atau untuk mewakili sesuatu kepada orang lain. Representasi adalah bagian penting dari proses di mana makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota suatu budaya. Hal ini memang melibatkan penggunaan bahasa, tanda, dan gambar yang mewakili sesuatu. Untuk mengeksploitasi hubungan ini lebih jauh, kita akan melihat sejumlah teori berbeda tentang bagaimana bahasa digunakan untuk mewakili dunia. Di sini kita akan menggambar perbedaan antara tiga teori yang berbeda, yaitu pendekatan reflektif, disengaja, dan konstruksionis untuk representasi. Dalam pendekatan reflektif, makna dianggap terletak pada objek, orang, ide, atau peristiwa di dunia nyata. Dan bahasa berfungsi sebagai cermin untuk mencerminkan makna yang sebenarnya seperti yang sudah ada di dunia. Seperti yang pernah dikatakan penyair Gertrude Stein, mawar adalah mawar. Pada abad keempat, orang Yunani menggunakan gagasan mimetis untuk menjelaskan bagaimana bahasa, bahkan menggambar dan melukis, dapat mencerminkan atau meniru alam. Mereka menganggap puisi besar Homer, yaitu The Iliad, sebagai tiruan serangkaian peristiwa heroik. Jadi teori mengatakan bahwa bahasa bekerja hanya dengan merefleksikan atau meniru kebenaran yang sudah ada dan tetap di dunia, disebut dengan mimetik. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang disengaja, yaitu pendekatan terhadap makna dalam representasi yang mengemukakan kasus yang berlawanan. Teori ini berpendapat bahwa pembicara dan pengarang dapat memaksakan makna uniknya pada dunia melalui bahasa. Ada beberapa alasan untuk menggunakan pendekatan ini karena kita semua sebagai individu menggunakan bahasa untuk menyampaikan hal-hal yang khusus atau unik bagi kita. Namun, sebagai teori umum representasi melalui bahasa, pendekatan yang disengaja juga memiliki kelemahan. Kita tidak bisa menjadi satu-satunya atau sumber makna unik dalam bahasa, karena itu kita dapat mengekspresikan diri kita sepenuhnya dalam bahasa pribadi. Tetapi inti dari bahasa adalah komunikasi dan pada gilirannya bergantung pada konvensi linguistik dan kode bersama. Bahasa tidak pernah bisa sepenuhnya menjadi permainan pribadi. Makna pribadi kita harus masuk ke dalam aturan kode dan konvensi bahasa untuk dibagikan dan dipahami. Ini berarti bahwa pikiran pribadi kita harus bernegosiasi dengan semua arti lain untuk kata-kata atau gambar yang telah disimpan dalam bahasa yang tidak dapat dihindari akan memicu tindakan penggunaan kita atas sistem bahasa. Pendekatan ketiga mengakui adanya karakter sosial bahasa. Pendekatan ini mempercayai bahwa hal-hal dalam diri mereka sendiri maupun pengguna bahasa individu dapat memperbaiki makna dalam bahasa. Penggunaan membangun makna menggunakan konsep dan tanda sistem representasi disebut dengan pendekatan konstruktivis atau konstruksionis terhadap makna dalam bahasa. Menurut pendekatan ini, kita tidak boleh mengacaukan dunia material, tempat benda dan orang berada, serta praktik
dan proses simbolik yang melaluinya representasi, makna, dan bahasa beroperasi. Para konstruktivis tidak menyangkal keberadaan dunia material, namun bukan dunia material yang menyampaikan makna tetapi sistem bahasa atau sistem apapun yang kita gunakan untuk merepresentasikan konsep kita. Aktor sosiallah yang menggunakan sistem konseptual budaya mereka dan linguistik serta sistem representasi lainnya untuk membangun makna, membuat dunia bermakna, dan mengkomunikasikan tentang dunia itu secara bermakna kepada orang lain. Selanjutnya, dasar konsep kebudayaan adalah representasi. Stuart Hall membagi representasi menjadi 3, yaitu yang pertama, representasi reflektif, yaitu bahasa dan simbol berfungsi untuk mencerminkan makna. Yang kedua, representasi intensional, adalah cara bahasa dan simbol mengartikan makna. 3. Representasi konstruksionis, yaitu di mana makna akan dikonstruksi kembali dalam dan melalui bahasa. Contoh pertama dari representasi adalah simbol tanda salib. Dalam agama Katolik dan Kristen, salib melambangkan penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus, sehingga salib merupakan gambaran untuk mereka yang menganut agama Katolik dan Kristen. Selanjutnya adalah contoh kedua dari representasi. Jika seseorang mengatakan bahwa alas kaki yang sedang digunakan adalah sepatu, seketika juga kita dapat mengetahui maksud dari kata sepatu tersebut. Hal ini dikarenakan adanya persamaan terhadap bahasa yang digunakan untuk menyebutkan benda yang digunakan sebagai alas kaki tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi. Regulasi menurut Hall yaitu sebuah kekuasaan yang diterapkan pada sebuah budaya yang dibentuk akibat industri. Konsep yang kelompok kami ambil ini menurut Wijaya, regulasi bagian dari sirkuit budaya yang mengatur mekanisme distribusi pesan yang akan menjadikan representasi, kemudian akan menjadi identitas. Hal ini akan menjadi produk dari industri budaya yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh konkretnya, dapat dilihat dari brand Zalora yang hanya memasukkan produk fashion milik brandnya sendiri. Berbeda dengan Shopee, yang menjadi sebuah wadah e-commerce bebas untuk masyarakat umum. Dilihat dari sini, regulasi yang diterapkan dalam penjualan fashion di dua wadah atau e-commerce yang memiliki kekerabatan berbeda. Hal ini akan membedakan kualitas maupun citra diri yang direpresentasikan kepada masyarakat, sekaligus mempengaruhi jalan konsumsi, produksi, maupun identitas yang dimiliki. Selanjutnya, identitas. Menurut Chris Barker, identitas merupakan esensi yang ditandai melalui tanda-tanda rasa, kepercayaan, sikap, dan gaya hidup. Bisa dikatakan juga identitas dianggap sebagai inti universal dan abadi dalam diri kita yang dapat direpresentasikan sehingga dapat dikenali oleh diri kita sendiri dan juga orang lain. Sebelum terbentuknya suatu identitas, diperlukan adanya identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi merupakan inti dari proses fantasi dan keterikatan yang dikatakan menyatukan wacana dan kekuatan psikis untuk membentuk suatu identitas. Jika disederhanakan, identitas merupakan suatu hal yang terbentuk dari adanya proses identifikasi. Berikut adalah contoh dari bentuk identitas. Warna merah dan putih pada bendera merepresentasikan simbol negara Indonesia. Selanjutnya, pada gambar kedua, terlihat seorang wanita mengenakan hijab. Dengan hanya melihat hijab, orang dapat mengetahui bahwa wanita tersebut beragama Islam. Dari semua elemen Circuit of Culture, kelompok kami merepresentasikannya dengan menggunakan salah satu brand ternama yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya, Yesi. Kelompok kami mengambil contoh produk brand Chanel. Representasi brand Chanel merupakan brand yang menjangkau pasar yang berada dalam status ekonomi sosial A atau pasar menengah ke atas. Chanel juga tenar dengan koleksi perhiasan, tas, dan tentu saja parfum yang mahal. Menurut Wahyuningsi dan Samosir, salah satu parfum ciri khas perusahaan ini adalah Chanel nomor 5. Adapun identitas brand Chanel yang mencerminkan gaya yang sederhana tetapi elegan. Penggunaan warna monokrom adalah bentuk perubahan mutlak atau revolusioner untuk masa pembuatan pakaian dengan warna cerah menjadi warna monokrom yang meninggalkan kesan berselera dan berkelas. Logo merek ini dibentuk oleh dua huruf yang saling bertautan dan berlawanan C pada latar belakang putih dan fontnya polos tanpa hiasan sans serif, sangat minim dan murni seperti halnya logo type Chanel.
Regulasi yang dapat dilihat dari manajemen pemasaran sebuah produk yang dihasilkan dari industri budaya seperti pola manajemen. Chanel menerapkan kualitas produk yang tinggi sebagai syarat sebuah produk dari brand Chanel. Brand ini menerapkan kualitas tinggi dalam setiap produknya. Chanel sebagai merek yang bergengsi dan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya fungsional namun juga emosional. Chanel sebagai merek mewah dapat memberikan citra yang sama pada lini produknya. Brand Chanel menggunakan produksi dengan sumber daya yang berkualitas tinggi, sehingga konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat akan menjamah masyarakat dalam tingkat sosial yang tinggi dan mencari kualitas di suatu produk dibandingkan kuantitasnya. Nah, jadi jika dikaitkan dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang membeli brand tersebut, secara tidak langsung ia sudah mendapatkan identitas bahwa dirinya merupakan seseorang yang memiliki banyak uang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam presentasi. Terima kasih.